Shalom. Oke, saya percaya bahwa kita semua dipenuhi dengan hati yang begitu gembira, apalagi setelah rasa rindunya itu akhirnya sekarang bisa terpenuhi untuk Anda datang beribadah bersama-sama secara onsite. Sudah berapa lama, beberapa bulan ini kita juga mengikuti ibadah secara online, betul ya? Dan begitu ada undangan dari Gereja Mawar Syaron Surabaya akhirnya telah dibuka kembali, bisa hadir beribadah secara onsite dengan kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Wah, lalu Anda sudah mulai mendaftar, datang beribadah, senang sekali bisa melihat dan menyapa Anda kembali. Dan bagaimana Anda ketika mengikuti ibadah secara online dari minggu lalu mungkin, dari beberapa bulan yang lalu, setiap kali Anda menyaksikannya mungkin di handphone Anda, di gadget Anda, di laptop Anda, atau mungkin di layar televisi Anda, mungkin Anda ketika menyaksikan, ya banyak pandangan dan pendapat dari orang-orang yang mengatakan, aduh ibadahnya kok jadinya rasanya cepat berlalu ya gitu ya. Lalu kok rasanya agak beda antara hadir secara fisik dengan hanya ya kayak nonton sendiri lalu kayak nyanyi-nyanyi sendiri. Ya rasanya gak bisa berinteraksi satu dengan yang lain hanya dengan teman atau keluarga yang ada di rumah kan seperti itu. Nah saudara, kesempatan seperti ini sangatlah berarti bagi kita bersama. Setuju ya? Oke, karena itu jangan sia-siakan waktu Anda kalau bisa datang beribadah bersama-sama secara onsite ya. Dan bagaimana pengalaman kita waktu kita beribadah secara online? Mungkin ketika Anda menyaksikan ibadah Gereja Mawar Syaron Surabaya, ketika Anda setel lewat YouTube misalnya, selesai dari firman Tuhan disampaikan, doa berkah disampaikan, ya saluran ibadahnya selesai, ya sempat klik ke siaran yang lain enggak? Dan mungkin kita sudah mulai menyimak, mungkin ya bolehlah sesekali kita juga melihat mungkin ibadah dari tempat yang lain. Dan mungkin juga ada hal-hal yang ketika kita saksikan, kita tonton. Ada hal-hal tertentu yang mungkin kita baru mendengarkan khotbah tertentu, kita baru mendengarkan message firman Tuhan tertentu. Lalu ketika kita mungkin buka siaran yang lain, kok ada pembahasan yang kayaknya mirip-mirip, mungkin ayat yang dibahas sama, atau mungkin ternyata pendapatnya, pesannya kok tiba-tiba bisa berbeda. Ya syukur-syukur kalau yang didapat itu mungkin bisa semakin melengkapi, mungkin dari sudut pandang yang berbeda masih bisa melengkapi. Tetapi kadang-kadang kok bisa jalurnya malah tambah lain ya. Ada hal-hal yang mungkin mengusik batin kita, mengusik pemikiran kita, membuat kita semakin penasaran. Ketika mungkin firman Tuhan dibagikan lewat channel YouTube Gereja Mawar Syaron Surabaya, kita semua pasti meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, itu pasti. Tuhan Yesus itu Allah yang baik. Tetapi mungkin di siaran yang lain malah ada yang meragukan ketuhanan Yesus Kristus. Mungkin di siaran yang lain ada ajaran yang lain yang sehingga membuat kita kemudian menjadi goncang imannya, menjadi tergoyahkan. Lalu kita mulai memikirkan hal yang lain, benar gak ya pendapat orang dari siaran yang lain ini? Karena setiap orang sekarang sudah bisa mulai bikin channel YouTube-nya sendiri, bisa mulai ngomong apa saja, dan belum tentu apa yang diomongkan itu bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya kadang-kadang bisa mirip-mirip, tetapi ujungnya bisa berbeda. Ya andai kata kalau saya membawa kepada Anda semua di dalam ruangan ini serombongan domba, saudara-saudara. Domba warnanya apa? Domba warnanya putih semua. Oke, apakah Anda percaya bahwa semua yang saya bawa di dalam ruangan ini semuanya adalah domba putih? Oke, coba lihat baik-baik saudara-saudara. Apakah ada foto Anda di sana? Saya berharap tidak ada foto Anda ya. Tetapi kalau Anda perhatikan dengan jeli, salah satunya ternyata bukanlah domba. Tetapi serigala berbulu domba. Dan kita mungkin diingatkan bersama-sama dengan satu pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-15 bahwa Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah nasihat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, mereka yang menyamar sebagai domba padahal dia itu adalah serigala yang buas. Di tengah-tengah kawanan domba Allah, di tengah-tengah jemaat Tuhan, kita yang menerima ajaran yang sehat, bisa jadi disusupi oleh oknum atau orang tertentu yang mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ini kita harus waspada dan cara mereka masuk bisa dari berbagai hal, dari
Karena kita kenal sama dia, kemudian dia juga ngomongin sesuatu sama kita, lewat message yang kita terima, mungkin lewat media chatting kita, atau bahkan lewat channel YouTube, siaran yang bisa kita saksikan, karena kita bisa mengakses kemana saja di hari-hari ini, saudara-saudara. Masalahnya, apakah semua yang kita terima itu adalah berita yang benar? Apakah semua ajaran, semua pendapat, semua masukan itu bisa dipertanggungjawabkan? Karena itu hari ini saya ingin menyampaikan satu tema mengenai anointed in truth. Diurapi di dalam kebenaran. Kita perlu menerima pengurapan agar kita bisa membedakan, mensortir, menyaring mana yang benar-benar adalah kebenaran murni dan mana yang ternyata bukan ajaran yang benar. Kita perlu diurapi di dalam kebenaran. Ya, buka satu kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan saya yang melandasi yang saya sampaikan hari ini diurapi dalam kebenaran, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-27. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Oke? Seberapa banyak dari antara Anda yang sudah pernah membaca ayat ini? Bisa lambaikan tangannya dulu di tempat di mana Anda berada. Pernah baca? Pernah dengar? Paling enggak, misalkan enggak pernah baca, dengar aja deh ya. Ayat ini ada di dalam Alkitab Anda, Perjanjian Baru. Bukan Injil Yohanes, tapi suratnya Yohanes yang pertama. Pasal 2 ayat 27. Dan firman Tuhan ini mungkin bagi beberapa orang tertentu mereka merasa, aku gak perlu diajari oleh orang lain. Aku sudah Kristen, aku sudah datang ke gereja, aku udah dibaptis, aku udah melayani. Gak perlu lagi diajari oleh orang lain. Itu namanya sombong. Oke? Kenapa gak perlu diajarin oleh orang lain? Aku sudah diurapi. Aku sudah didoakan oleh pemimpin rohani, oleh Bapak Pendeta yang penuh urapan. Cukup datang ibadah hari Minggu ketika ada hamba Tuhan yang berkata, terima urapan. Oh, sudah diurapi. Lalu gak perlu diajari lagi oleh kamu. Gak perlu lagi belajar Alkitab. Karena aku sudah diurapi. Apa seperti itu sih maksud dari ayat ini? Cukup kontroversial ya saudara-saudara. Padahal amanat agungnya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka. Ada setiap orang Kristen dipanggil untuk mengajar. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada perintah dari Tuhan Yesus untuk umat Kristen mengajar segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan di sini dituliskan oleh Yohanes, kamu gak perlu diajar oleh orang lain. Lah yang benar yang mana ini? Sebab pengurapannya sudah mengajarmu di dalam kebenaran. Come on. Mari kita lebih kritis dan kita lebih teliti di dalam menyikapi setiap ayat-ayat kebenaran firman Tuhan supaya kita gak asal comot. Lalu membenarkan diri sendiri. Nah itu. Sikap membaca firman Tuhan yang kayak gini, asal comot ayat demi membenarkan diri sendiri, itu aja sudah tidak benar. Ya. Saat kita itu beribadah dan kita berdoa menyembah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus versi yang mana yang Anda sembah, Bapak Ibu Saudara? So many faces of Jesus. Begitu banyaknya wajah-wajah Tuhan Yesus. Wajah Tuhan Yesus mana yang Anda sembah? Oke. Karena setiap orang dari latar belakang budayanya, dari latar belakang daerahnya, mereka punya versi ilustrasi Yesusnya sendiri-sendiri. Oke. Dan apakah kita sudah benar-benar hidup di dalam kebenaran Tuhan Yesus yang sejati? Tapi mungkin ada kalanya kita dipengaruhi oleh ya wajah-wajah ini. Tuhan Yesus mana yang paling benar? Anda pilih yang mana coba? Adakah di situ wajah yang familiar? Kalau kita lihat ini wajah yang situ, wajah siapa? Yesus. Yang di tengah siapa? Yesus. Yang atas siapa? Yesus. Paling bawah siapa? Yesus semua. Tapi mana yang paling benar? Ya, dari kultur tertentu ada orang yang merasa, katakanlah orang Nigeria. Mungkin dia merasa, oh Yesus kulitnya gelap sekali. Tapi versi Hollywood mengajarkan Tuhan Yesus kulitnya putih cemerlang. Ya. Kemudian ada juga ilustrasi, oh Yesus rambutnya itu lurus. Ya. Potongannya
nggak terlalu panjang. Tapi di versi Hollywood, wah gondrong, rada berombak misalkan begitu. Di versi yang lain bisa keriting saudara-saudara. Ada yang pakai brewok, ada yang nggak pakai brewok. Ada Yesus versi Chinese, versi Nigeria. Tapi yang benar mana? Ingat baik-baik, Yesus ini orang Yahudi, bukan orang Amerika, juga bukan orang Indonesia. Ketika ada juga penelitian yang menjabarkan, oke, ini hasil temuan dari dari apa? Hasil penelitian dari keberadaan orang-orang Yahudi yang sekitar 2000 tahun yang lalu. Kira-kira wajah pasarannya pria Yahudi kurang lebih seperti ini. Lalu diteliti dari kain kafan dan sebagainya. Ya, wajah Yesus mungkin tidak seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Kok kayak gini? Kok gak seperti yang aku tonton di film-filmnya? Saudara-saudara, ya whatever it is lah, kita tidak bisa menebak dengan pasti. Kira-kira wajah Yesus yang sebenarnya itu seperti apa? Udahlah, kontroversi mengenai wajah, oke lah, no problem. Yang penting, fondasi iman kita beribadah kepada Yesus sekalipun kita masih belum bertemu muka dengan muka. Sekalipun belum bertemu muka dengan pribadi Yesus yang sebenarnya. Tetapi kita meyakini bahwa ajaran Yesus itu benar-benar hidup di dalam diri kita. Amin. Yesus mana yang kita percaya? Yesus yang dikisahkan di dalam sejarah dan didokumentasikan di dalam Alkitab ini, atau mungkin Yesus versi Anda sendiri? Atau Yesus versi dongeng, Yesus versi legenda? Karena beda-beda saudara. Di dalam Yesus versi Alkitab, kita tidak pernah mendapati bahwa Yesus itu menikah. Benar ya, kita semua percaya. Tetapi Yesus versi dongeng atau versi legenda, ada juga orang yang berpendapat, oh Yesus itu menikah loh, punya anak, punya cucu, punya keturunan. Lah itu sudah sesat saudara-saudara. Kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang sifatnya mirip-mirip dengan hal ini. Nah karena itu berita yang tidak benar ya sangat ngetren ya. Belakangan ini disebut dengan hoax, ya, fake news, berita palsu, berita yang belum tentu kebenarannya. Tetapi kita tidak bisa membendung hoax ini tiba-tiba bisa masuk ke media chatting kita. Bisa kita tonton di mana saja, di channel YouTube, di dalam siaran, orang ngomong tentang suatu berita. Bahkan di dalam artikel internet kita bisa download, kita bisa baca, tonton. Bahkan sekalipun kita belum yakin benar itu fakta atau tidak, justru kita juga meneruskan berita itu kepada teman-teman kita. Nah saudara-saudara, semakin banyak kebingungan di sini. Jadi yang benar itu yang mana? Oke, sekarang kita kembali kepada 1 Yohanes pasal 2 tadi. Ketika ayat firman Tuhan yang tadi kita baca, udahlah kamu gak perlu lagi diajar oleh orang lain. Apakah benar firman Tuhan ini mengajarkan begitu sehingga setiap kita bebas dari aku gak perlu dilatih lagi. Aku gak perlu diajari lagi soal-soal ayat firman Tuhan lah. Yang penting aku sudah berdoa saat teduh, dengar firman Tuhan. Aku bisa dengar suara Tuhan sendirilah. Ya, saudara-saudara, sekalipun kita sudah menerima pengurapan, tetapi pada kenyataannya saya dan Anda masih perlu diajar oleh orang lain. Masih perlu dimuridkan. Apalagi di gereja Mawar Syaron ini, kita semua juga perlu tekun dimuridkan di dalam wadah komunitas yang namanya Connect Group. Oke, baca ya ayat lengkapnya, saya mulai dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-27 tadi. Ya. Judul perikopnya di dalam Alkitab itu adalah Antikristus. Jadi Yohanes ini sedang membahas tentang ajaran-ajaran sesat yang serupa tapi tak sama di zamannya dia 2000 tahun yang lalu di gereja mula-mula di abad pertama. Karena sedang berkembang ajaran yang menyesatkan. Dan ajaran ini disebarkan oleh Antikristus. Sehingga Yohanes harus menuliskan surat ini. Saya akan mulai dari ayat yang 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Ya. Dan dengan demikian kamu mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Kebenaran dan fakta bahwa Yesus adalah Mesias itu adalah kebenaran yang sudah tidak bisa diganggu-gugat. Dari semenjak Yesus hadir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu, Yesus mengalami kematian, kemudian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan dia
naik ke sorga. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa disangkal. Dan semua orang percaya dengan hal itu. Karena itu Yohanes menuliskan, kamu sudah tahu kebenarannya. Kamu sudah tahu realitanya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia yang menebus dosa umat manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Itulah kebenarannya dan kamu sudah diurapi untuk mengetahui kebenaran ini. Ya, lanjut ya. Justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, kemudian Yohanes menyinggung soal pendusta. Siapa pendusta itu? Ayat yang ke-22, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Rupa-rupanya di zaman gereja mula-mula abad pertama, sekalipun mereka sama-sama berbondong-bondong, bersekutu, kumpul-kumpul bersama, ya, mereka saling berinteraksi dan gak ketahuan mana yang Kristen beneran, mana yang cuma Kristen ikut-ikutan, mana yang ngerti firman Tuhan, mana yang mendalami kebenaran ajaran Tuhan Yesus, tapi mana yang mau menyesatkan. Nah, karena itu dengan tegas Yohanes mengatakan demikian. Lanjut ya, ayat 22 masih. Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Ya, isu-isu antikristus ini kan juga mulai muncul lagi ya belakangan ini. Apalagi sekarang sudah beredar bahwa dari semenjak bulan Januari ya, presiden kita sudah divaksin untuk antivirus COVID-19 ya. Dan kemudian mulai beredar banyak versi di media sosial. Mungkin ya kita semua juga terima. Ada orang yang berpendapat, oh saya dengar suara Tuhan. Katanya di dalam vaksin itu mengandung unsur antikristus. Dari mana tuh ceritanya? Hoax bener itu saudara. Ya oke, tapi kalau kita ngomong antikristus versinya surat Yohanes ini, yang dimaksudkan oleh Yohanes adalah, dia adalah antikristus, dia yang menyangkal pribadi Bapa maupun pribadi Yesus sebagai anak maksudnya. 23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Dan barang siapa mengakui anak, mengaku Yesus, ia juga memiliki Bapa. Ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Dari mulanya kita sudah memulai iman kekristenan, sudah benar. Sudah terima ajaran yang benar, sudah menerima kabar Injil, sudah dengan penuh kerelaan hati dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, gitu ya. Itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak. Kamu tetap tinggal di dalam Yesus maksudnya, dan di dalam Bapa. 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup kekal. Masuk ke dalam ayat 27, sebelum ayat 27 ada ayat 26-nya. Ya. Semua ini kutulis kepadamu, yaitu mengenai, katakan sama-sama dengan saya, mengenai, 1, 2, 3. Mengenai siapa? Mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Pegang dulu nih kalimat ya. Mengenai orang-orang yang menyesatkan kamu. Nah, kemudian masuk kepada konteks ayat 27. Sebab di dalam diri kamu, ya tadi sudah kita baca ya, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Siapakah orang lain itu? Lihatlah ke ayat 26. Siapa tadi? Orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi kita harus baca ayat firman Tuhan ini sesuai konteks agar kita jangan terikut-ikut kena hoax Bapak Ibu Saudara. Ada hoax yang sudah mengajarkan bahwa kamu sudah diurapi, gak perlu baca Alkitab lagi. Karena pengurapannya akan mengajarmu sesat. Oke? Nanti kita malah jadi tipikal orang Kristen yang dikit-dikit, saya merasa masuk di ruangan ini, ada hawa dingin. Jangan-jangan di sini ada kuasa gelap, itu angin dari air conditioner. AC Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika Anda memasuki ruangan tiba-tiba, kok tiba-tiba aku rasa merinding ya. Ternyata dikitik-kitik sama temennya. Ya, jadi kita harus bisa benar-benar membedakan mana ini yang fakta kebenaran dan mana yang hoax, mana yang berita palsu. Dan firman Tuhan ini benar dinyatakan bahwa
Ayat 27 tadi ya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Kamu terima daripada Tuhan Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain yang menyesatkan, maksudnya. Gak perlu diajar oleh orang lain yang menyebarkan berita tentang antikristus. Ya, pengurapannya itu seperti apa? Nah, saudara-saudara, bicara tentang pengurapan, kadang-kadang seseorang bisa salah kaprah, orang Kristen sendiri pun bisa salah kaprah tentang pengurapan. Sebetulnya apa sih pengurapan itu? Pengurapan itu adalah pemberian supranatural dari Tuhan ketika kita ini dilahirkan kembali supaya kita bisa mengenal dan mengalami Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Oke, saya ulangi ya. Pengurapan itu adalah pemberian supranatural karena sifat pengurapan itu supranatural, pastinya ilahi. Ketika kita dilahirkan kembali untuk kita bisa mengenal dan mengalami Yesus secara pribadi melalui Roh Kudus-Nya. Jadi sifat pengurapan itu membawa kita tuh semakin mengenal Yesus dan mengalami Yesus. Jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan, kalau ada pengurapan, berarti kalau kamu didoakan mesti rebah. Kalau kamu didoakan, kamu mesti nangis gitu ya. Jadi orang mengasosiasikan pengurapan jadinya fenomena-fenomena rohani seperti itu. Enggak selalu Bapak Ibu Saudara. Tetapi setelah seseorang didoakan, setelah seseorang mungkin mau nangis, mau rebah, tapi hidupnya gak pernah berubah, gak pernah mengalami Tuhan Yesus, apakah dia diurapi? Belum tentu bukan? Nah, karena itu inilah yang menjadi pesan yang disampaikan di dalam surat Yohanes. Tetap tinggal di dalam Yesus dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Tinggal di dalam Yesus itu artinya milikilah waktu luang untuk bersekutu secara intim, secara pribadi dengan Tuhan. Waktu-waktu saat teduh Anda sangatlah berharga. Bangun waktu persekutuan dengan Tuhan, luangkan waktu menyembah Dia, berdoa secara pribadi, tinggal di dalam Dia, rasakan hadirat-Nya. Dan tinggal di dalam firman-Nya artinya Anda harus mempelajari, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu artinya tinggal dalam firman Tuhan dan membaca sesuai konteksnya. Supaya kita jangan menjadi orang yang ikut-ikutan nyebar hoax itu tadi, saudara-saudara. Ya. Karena di masa surat Yohanes ini ditulis, ada satu ajaran yang berkembang, namanya ajaran doketisme. Aliran dari gnosis. Ya. Ajaran doketisme ini menolak bahwa Yesus itu ada di dunia ini dalam wujud manusia, menolak kemanusiaan Yesus secara utuh. Tetapi mempercayai bahwa Yesus itu hanya hadir dalam bentuk supranatural, hanya dalam bentuk roh, hanya dalam wujud ilahi. Jadi kalau ketika kelihatan Yesus itu nampak, itu ada wujudnya kok. Oh, itu hanya kelihatannya saja seperti manusia. Tetapi Yesus itu benar-benar adalah makhluk ilahi. Saudara-saudara, kelihatannya ajaran ini kelihatannya baik, iya ya kan dia Yesus ya Tuhan ya, dia kan juru selamat, gak mungkin dia itu adalah benar-benar manusia. Apakah itu ajaran yang benar? Di zaman itu penyesatan terjadi di gereja mula-mula di zamannya Rasul Yohanes. Sehingga Yohanes harus dengan tegas mengatakan yang menolak keberadaan Yesus sebagai manusia seutuhnya itu adalah penyesat, itu adalah antikristus. Mereka yang mengklaim Yesus dengan versi doketisme itu adalah ajaran sesat. Tetapi kita mengakui dan kita mempercayai bahkan sampai sekarang Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Betul? Kalau Anda merasa benar berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan Yesus. Jangan sampai salah di dalam pemahaman Anda. Tapi kok kayaknya gak masuk akal gitu ya. Kenapa gak disebut Yesus itu setengah dewa lalu setengah manusia? Saudara-saudara, manusia setengah dewa dan setengah manusia itu namanya Hercules ya. Jadi beda, Tuhan Yesus nih beneran 100% manusia, 100% Allah. Karena itu, belajar dari firman Tuhan ini, waspadailah terhadap penyesatan. Dengan tetap tinggal di dalam Yesus dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Sebab pengurapannya akan mengajar kita tentang segala sesuatu yang benar. Percayalah, ketika Anda tinggal di dalam Yesus dan Anda tinggal di dalam firman-Nya, pengurapan itu akan mengalir dalam diri Anda. Semenjak Anda dilahirkan kembali, pengurapan itu sudah tinggal di dalam diri Anda. Jangan Anda merasa, ya saya gak tahu ya, apakah Anda pernah mendengar hoax seperti ini? Hati-hati, nanti urapanmu hilang. Come on, oke? Ada orang yang merasa, aduh urapanku kesedot ketika aku doain orang lain. Aduh aku perlu didoain orang lain supaya aku terima urapan lagi. Bapak Ibu Saudara, urapan kita bukan bersumber dari didoakan oleh manusia.
Baru aja kita baca nih, sebab pengurapannya itu akan tinggal dalam diri kita. Dari mana itu? Ketika kau tinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Ketika kita tinggal di dalam Yesus dan tinggal di dalam firman-Nya, maka disitulah pengurapannya bekerja. Dan pengurapan itu akan menuntun kita, mengajar kita kepada segala sesuatu yang benar. Ini harus jadi fondasi keyakinan kita, Bapak Ibu Saudara. Anda tidak akan pernah kehilangan urapan. Sebab urapan itu tinggal di dalam diri Anda semenjak Anda dilahirkan kembali. Karena itu adalah sebuah pemberian supranatural yang membuat kita bisa mengalami Yesus, mengenal Yesus di dalam kebenaran, di dalam hadirat Roh Kudus-Nya. Amin. Pengurapan itu sudah tinggal di dalam diri Anda. Dan Anda sekarang tinggal mengaktifkan pengurapan itu dengan tetap tinggal di dalam Yesus. Bangun saat teduhmu, bangun jam-jam doamu, bangun masa-masa untuk Anda mempelajari firman Tuhan, merenungkannya, menyelidikinya sungguh-sungguh, dan mengaplikasikan firman Tuhan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan adanya pengurapan ini, maka fondasi keyakinan Anda akan mempengaruhi setiap prinsip tindakan di dalam kehidupan Anda. Ya, Anda harus yakin bahwa Anda itu adalah orang yang sudah diurapi. Anda tinggal di dalam kebenaran, Anda tinggal di dalam Yesus, maka tindakan Anda juga akan terpengaruh oleh keyakinan Anda bahwa Anda adalah orang yang diurapi. Di dalam mengatur pekerjaan Anda, di dalam mengatur keuangan Anda, di dalam bisnis Anda, di dalam kehidupan Anda berumah tangga, pengurapan itu akan bekerja, mempengaruhi prinsip tingkah laku Anda. Karena itu saudara-saudara, ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Jangan cepat-cepat atau terlanjur percaya dengan berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Jangan mudah percaya ajaran yang belum pasti. Jangan mudah termakan hoax. Ya, karena itu dan juga jangan meneruskan kabar-kabar yang belum benar, yang sifatnya hoax ini kepada setiap rekan-rekan Anda. Kasihan, nanti mereka juga jadi sesat, saudara-saudara. Ya, pengurapan itu mengajarkan kita hal yang benar. Karena itu hindari hoax. Dan yang kedua, teliti terlebih dahulu setiap kebenaran. Suatu berita atau suatu message yang disampaikan. Sekalipun itu mungkin kelihatannya benar, kelihatannya memotivasi kehidupan kita. Kelihatannya itu berbau Kristiani. Tetapi kalau ternyata itu bukan ajaran Yesus yang sejati, jangan pernah sama sekali dipercaya. Karena itu sambil Anda meneliti kebenarannya itu baik-baik, diskusikan juga dengan komunitas pemuritan yang sehat di Gereja Marsyaron, di dalam CG. Sudahkah Anda semua bergabung di dalam CG, Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda sudah bisa datang beribadah secara onsite di tempat ini, ya bukan satu kebetulan, saya juga ingin memastikan Anda semua bisa tergembalakan dengan baik di dalam Connect Group. Bagi Anda yang belum tergabung dalam Connect Group, selesai dari ibadah ini nanti Anda menuju pintu keluar, di arah luar sana, di area foyer ada satu tempat tulisannya Let's Connect. Ayo tergabung dengan kami di dalam Connect Group. Di dalam komunitas Connect Group ini, apabila Anda mendapati, kok saya terima berita ini ya, saya gak ngerti ayat firman Tuhan ini beritanya benar atau enggak ya, diskusikan di sana. Nanti akan ada pemimpin-pemimpin rohani, gembala di dalam CG Anda. Kita juga akan meluruskan mana berita yang benar, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar, yang tidak perlu diikuti. Tapi ajaran yang benar harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir adalah jangan kecewa. Apabila mungkin Anda merasa bahwa kok kayaknya Yesus yang versi saya itu ternyata bukanlah wujud dari Yesus versi yang sebenarnya. Mungkin Anda punya bayangan di dalam benak Anda merasa bahwa Yesus tuh harusnya modelnya kayak begini. Waktu saya berdoa, ketika saya sebut dalam nama Yesus, harusnya doa saya dikabulkan. Mungkin Anda pernah punya bayangan seperti itu, bukan? Harusnya ketika saya dalam kesulitan, ketika saya berseru, Yesus, pertolongan langsung datang. Bukankah mungkin selama ini kita juga seringkali mendengarkan nasihat, kalau kamu itu dalam masalah, ikut Yesus saja, pasti masalahmu selesai. Oh ya? Apakah ada di sini, Anda semua pengikut Yesus ya? Ada yang sudah tidak punya masalah lagi, Bapak Ibu Saudara? Oke? Ketika Anda sungguh-sungguh berdoa dan percaya Yesus, bukan berarti semua masalah Anda selesai. Jangan salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Tetapi bersama Yesus
kita pasti sanggup menghadapi setiap masalah kita. Oke, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu kebenarannya. Banyak orang sekarang udah menggantikan Yesus dengan versi yang apa istilahnya ya? Versi yang begitu sweet ya. Yesus yang versi begitu kayak apa ya? Kayak jimat jadinya. Pokoknya kamu percaya Yesus dan terima Yesus, dah masalahmu selesai. Dan saya kasih tahu kebenarannya. Hanya orang yang sudah meninggal yang tidak punya masalah. Hati-hati ketika Anda minta didoakan, aku kepingin supaya aku tidak punya masalah lagi. Itu artinya Anda minta didoakan agar, ya tahu sendiri jawabannya ya. Tapi berdoalah kepada Tuhan, agar ketika Anda sungguh-sungguh berada di dalam Yesus, Anda diberikan kekuatan untuk bisa menghadapi setiap masalah Anda.